Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, program studi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya ingin mengumpulkan tugas final yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Baso Akib Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan, yaitu sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang bercorak mitologis. Alam dalam berbagai aturannya diterangkan secara teogoni, bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Memasuki abad tengah abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epicuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, yaitu abad ke-20 sekarang, berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton semula sudah mapan. Di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi, dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, dan hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang. Selanjutnya, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Contohnya, biologi adalah ilmu pengetahuan. Ketika digunakan untuk menjadikan buah durian menjadi semakin besar dengan biji yang semakin kecil-kecil, ia adalah teknologi. Bioteknologi. Elektronika adalah ilmu pengetahuan. Fenomena perubahan tersebut dengan segala implikasinya tercermin dalam masyarakat kita yang dewasa ini sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sebagai proses produk dan masyarakat. Dalam posisinya yang substansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk maupun masyarakat. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok ilmuwan dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan sebagainya. Sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok ilmuwan berupa teori, ajaran paradigma, dan temuan-temuan yang lain yang disebarluaskan dan diwariskan kepada masyarakat dunia. Terus yang ketiga, ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Menurut Daud Joesov, kaidah-kaidah ilmiah itu adalah universalisme,
komunalisme tanpa pamrih, disinteresasi, dan ekspektasi yang teratur. Penutup, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.